Selamat datang di siaran gaib. Fokuskan pandangan kalian, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kisah horor atau pengalaman kelam dari penulis. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Man, mampir dulu. Kopi hitam masih panas ini. Panggil Pak RT Sigit sambil mengibaskan sarungnya di amben depan rumah. Pak Darman menghentikan langkahnya. Ia memanggul cangkul yang ujungnya masih ditempeli tanah liat basah. Perlu membasahi kaos oblong tutihnya yang sudah berubah warna menjadi kekuningan. Boten Pak RT, niki sampun jam 5 sore. Sari piyambakan di rumah. Alah, cuma sebentar. Itu si Jaka juga ada di dalam lagi bakar singkong. Sini duduk dulu, sahut Sigit sembari menggeser posisi duduknya, memberi ruang di amben bambu yang sudah mulai reot itu. Darman menarik napas panjang, lalu menyandarkan cangkulnya di pohon mangga samping rumah Sigit. Ia merepas capingnya dan mengusap dahi dengan punggung tangan. Sari, tadi pagi belum saya masakan sayur Pak RT. Cuma ada nasi sama tempe goreng saja. Sari itu sudah besar, Man. Meskipun dia tidak bisa bicara, dia kan bisa goreng telur sendiri kalau lapar. Timpal Jaka yang tiba-tiba muncul dari balik pintu sambil membawa piring singkong bakar. Jaka duduk dengan kasar, kakinya naik satu ke atas amben. Darman duduk di ujung amben, menjaga jarak dari Jaka. Dia beda, Jak. Kalau kompornya lupa dimatikan, dia tidak dengar suara api kalau membesar. Ya itu tugasmu yang ngajari, jangan dimanja terus. Sudah 20 tahun lebih umurnya, masa apa-apa harus bapaknya? Kata Jaka sambil mengunyah singkong. Mulutnya penuh, sisa singkong yang hangus menempel di sudut bibirnya. Sigit menuangkan kopi ke gelas kaca kecil. Sudah, jangan ribut. Ini diminum dulu, Man. Kebun sawit sebelah timur gimana? Sudah bersih rumputnya? Belum semua, Pak RT. Banyak duri sawit yang jatuh. Harus teliti. Kalau kena kaki sakit sekali. Jawab Darman sambil menyeruput kopi perlahan. Uapnya mengenai hidungnya yang mancung namun keriput. Tadi aku lewat sana jam 2 siang, Jak. Matanya menatap tajam ke arah Darman. Tak lihat kamu serius sekali kerjanya. Sampai aku panggil-panggil tidak nengok. Apa telingamu sudah mulai seperti anakmu itu? Darman terdiam sejenak. Ia meletakkan gelas kopinya dengan pelan. Mungkin suara angin di daun sawit keras sekali, Jak. Saya benar-benar tidak dengar. Atau mungkin kamu lagi mikir yang lain. Jaka tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke mata. Mikir gimana caranya biar Sari tetap di rumah terus sama kamu. Sigit berdehem, merasa suasana mulai tidak enak. Sudah, Jak, jangan mulai. Darman ini rajin karena memang cuma Sari yang dia punya semenjak istrinya meninggal 10 tahun lalu. Ya saya tahu Pak RT, tapi kan aneh saja. Gadis umur segitu tidak pernah keluar rumah, malah seperti dikurung. Lanjut Jaka yang mengambil korek api di saku celananya, lalu menyalakan rokok kretek. Asapnya ditiupkan ke arah depan, mengenai wajah Darman. Darman mengibaskan asap itu dengan tangannya. Sari takut sama orang baru, Jak. Dia lebih tenang kalau di rumah, membantu saya melipat baju atau menyapu lantai. Tapi tadi jam 3 aku lihat Sari ada di depan pintu rumahmu, ucap Jaka tiba-tiba. Darman menoleh cepat. Di depan pintu? Ngapain? Ia cuma berdiri, pakai baju daster warna kuning punya almarhum istrimu itu kan. Dia senyum-senyum sendiri lihat ke arah jalan, kata Jaka dengan nada santai. Namun matanya terus memperhatikan reaksi Darman. Darman berdiri dari duduknya, wajahnya tampak cemas. Pak RT, saya pamit dulu. Perasaan saya tidak enak. Loh, kopinya belum habis, Man, seru Sigit. Boten Pak RT, matur nuwun, saya duluan. Darman mengambil cangkul dan capingnya dengan terburu-buru. Ia berjalan setengah berlari meninggalkan area rumah Pak RT. Jaka memperhatikan punggung Darman yang menjauh. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu mematikan apinya di pinggiran amben bambu. Protektif sekali ya Pak RT, padahal anak sendiri. Sigit hanya menggelengkan kepala. Namanya juga orang tua tunggal, Jak. Kamu kalau punya anak juga bakar begitu. Di jalanan tanah yang becek karena sisa hujan semalam, Darman melangkah cepat. Kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit karet sudah dipenuhi lumpur. Ia melewati deretan pohon pisang dan rumpun bambu yang meliuk ditiup angin. Jam menunjukkan hampir 5:30 sore ketika ia sampai di depan pagar kayu rumahnya yang mulai miring. Sari, Sari, panggil Darman begitu kakinya menginjak lantai semen teras. Ia membuka pintu kayu yang hanya dikunci dengan palang kayu dari luar. Di dalam rumah, suasananya sunyi. Cahaya matahari masuk lewat celah-celah genting tanah liat, menyinari debu-debu yang berterbangan di udara. Darman menuju ke dapur. Di sana ia melihat Sari sedang duduk di lantai beralaskan tikar pandan.
Sari sedang memegang sebuah baju daster lama milik ibunya, mengelusnya perlahan. Saat menyadari kehadiran ayahnya, Sari mendongak. Ia melebarkan matanya dan tersenyum-senyum, lalu bergerak mendekati Darman sambil menarik-narik ujung baju ayahnya yang kotor. Sari menggerakkan tangannya ke arah mulut, lalu ke arah perut, memberi isyarat bahwa dia lapar. "Iya, Bapak masak dulu ya," kata Darman sambil mengusap kepala Sari. Ia melihat kancing daster yang dipegang Sari ada yang lepas satu. Darman memungut kancing plastik warna putih itu dari lantai dan memasukkannya ke saku celana. Darman pergi ke sumur belakang untuk mencuci tangan dan kakinya. Air sumur itu dingin. Ia menimba air dengan ember plastik hitam, menuangkannya ke dalam bak semen yang berlumut. Setelah bersih, ia kembali ke dapur, menyalakan tungku kayu bakar. Ia mulai memotong sayur kangkung yang tadi ia petik di pinggir kebun sawit. Sari duduk di dekat tungku, memperhatikan api yang mulai menjilat kayu-kayu kering. Wajahnya yang polos tampak tenang terkena cahaya api yang kekuningan. Namun Darman tidak tahu bahwa di balik ketenangan itu ada sesuatu yang berbeda pada cara Sari melihat pintu belakang yang tertutup rapat. Seminggu setelah sore di rumah Pak RT, cuaca di desa terasa sangat gerah. Langit abu-abu menggantung, namun hujan tidak kunjung turun. Pak Darman mendapatkan borongan untuk membersihkan lahan di ujung desa yang berbatasan langsung dengan hutan jati. Pekerjaan ini harus selesai dalam 3 hari jika ia ingin mendapatkan uang tambahan untuk membeli kain baru bagi Sari. Jam 7 pagi, Sari sudah menyiapkan bungkusan nasi di dalam daun pisang. "Sari, Bapak pulang agak malam. Ini nasi ada 2 bungkus. 1 untuk siang, 1 untuk sore. Pintu depan jangan dibuka ya," ucap Darman sambil memperagakan gerakan tangan menutup pintu. Sari mengangguk. Ia duduk di amben dalam rumah sambil memainkan jari-jarinya. Darman mengunci pintu dari luar menggunakan gembok tua dan membawa kuncinya. Ia merasa lebih aman jika Sari terkunci di dalam. Sekitar jam 10 pagi, suasana di sekitar rumah Darman sangat sepi. Tetangga terdekat berjarak sekitar 50 meter, terhalang kebun singkong yang rimbun. Jaka berjalan dari arah hutan jati. Ia tidak memakai baju, hanya kaos dalam hitam yang basah oleh keringat dan celana pendek kain. Ia membawa parang di pinggangnya. Jaka tidak lewat jalan depan. Ia masuk melalui celah pagar di samping pohon jati, lalu berjalan mengendap-ngendap ke arah belakang rumah Darman. Ia tahu betul posisi dapur rumah itu. Pintu dapur hanya ditahan oleh selot besi kecil yang sudah berkarat. Jaka mengeluarkan sebuah obeng kecil dari saku celananya. Dengan gerakan pelan, ia memasukkannya ke celah pintu dan mencongkel selotnya. Suara besi yang bergeser tertutup oleh suara kicauan burung kutilang di atas pohon mangga. Pintu terbuka. Di dalam, Sari sedang tertidur di tikar pandan dapur karena udara yang panas. Ia hanya memakai kaos dalam tipis dan kain jarik yang melilit pinggangnya. Jaka melangkah masuk. Kakinya yang kotor oleh tanah hutan tidak mengeluarkan suara di atas lantai semen yang kasar. Jaka berdiri di samping Sari. Ia memperhatikan napas gadis itu yang teratur. Jaka meletakkan parangnya di atas meja dapur yang penuh dengan bumbu dapur di dalam piring plastik. Ia berlutut di samping Sari. Tangan Jaka yang kasar mulai menyentuh bahu Sari. Sari tersentak bangun. Ia membuka matanya dan melihat wajah Jaka yang berkeringat hanya berjarak beberapa sentimeter darinya. Sari langsung mencoba bangkit, namun Jaka dengan cepat menekan kedua bahu Sari ke lantai. Sari membuka mulutnya, mencoba berteriak, namun hanya suara erangan yang keluar dari kerongkongannya. Matanya membelalak ketakutan. Ia merontah, kakinya menendang-nendang udara, mencoba melepaskan diri dari himpitan tubuh Jaka yang jauh lebih besar. Jaka menutup mulut Sari dengan telapak tangannya yang bau tembakau dan keringat. "Diam, kalau kamu ribut, bapakmu mati di kebun," ancam Jaka dengan suara rendah yang mengancam. Sari tidak bisa mendengar kata-katanya, tapi dia bisa melihat kebencian dan nafsu di mata Jaka. Sari terus menggelengkan kepalanya, air mata mulai mengalir membasahi pipinya yang kemerahan. Jaka menggunakan berat badannya untuk mengunci pergerakan Sari. Tangan kiri Jaka menarik kain jarik yang dipakai Sari hingga terlepas. Sari mencoba mencakar lengan Jaka, meninggalkan bekas garis merah di sana. Namun Jaka justru semakin beringas. Jaka melepaskan ikat pinggangnya. Di ruangan yang pengap itu, Sari hanya bisa menatap langit-langit dapur yang terbuat dari anyaman bambu.
Ia melihat seekor cicak yang sedang merayap diam, tidak tahu apa yang sedang terjadi di bawahnya. Sari merasakan sakit yang luar biasa ketika Jaka memaksanya. Ia ingin memanggil bapaknya, ia ingin berteriak minta tolong. Namun dunianya tetap sunyi. Hanya suara napas Jaka yang memburu dan suara gesekan tubuh di atas tikar pandan yang terdengar di ruangan itu. Setelah selesai, Jaka berdiri dengan terburu-buru. Ia memperbaiki celananya dan mengambil parangnya di atas meja. Sari meringkuk di atas tikar, memeluk lututnya. Wajahnya terkubur di antara kedua lengannya. Tubuhnya bergetar hebat. Jaka menatap Sari sejenak. "Jangan beritahu bapakmu. Kalau dia tahu, aku potong lehernya," ucap Jaka meski ia tahu Sari tidak mendengar. Jaka keluar lewat pintu dapur, menutupnya kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan menghilang di balik kebun singkong. Jam 4 sore, Darman pulang dengan tubuh lelah. Ia membuka gembok pintu depan dan masuk. "Sari, bapak pulang." Sari sedang duduk di pojok ruang tamu, membelakangi pintu. Ia memakai daster kuning yang kancingnya lepas tempo hari, namun sekarang ia memakainya terbalik. Darman mendekat. "Sari, kenapa bajunya terbalik?" Sari tidak menoleh. Ia hanya diam mematung. Ketika Darman memutar tubuh anaknya, ia melihat mata Sari sembab dan merah. Rambutnya berantakan. "Kamu kenapa? Jatuh?" tanya Darman cemas. Ia memeriksa tangan dan kaki Sari. Sari hanya menatap ayahnya dengan pandangan kosong. Lalu tiba-tiba ia memeluk Darman dengan sangat erat, menyembunyikan wajahnya di dada ayahnya yang bau keringat. Darman mengusap punggung anaknya, mengira Sari mungkin hanya ketakutan karena ada suara petir atau hewan liar yang lewat di depan rumah. Darman tidak menyadari bahwa di tikar pandan di dapur ada bercak darah kecil yang sudah mengering, dan di bawah meja dapur terletak satu kancing daster kuning yang baru saja putus akibat tarikan kasar. "Man, kamu lihat ini tidak? Anakmu itu perutnya sudah mulai keras," kata Jaka sambil menunjuk ke arah Sari yang sedang menjemur pakaian di samping rumah. Jaka berdiri di pinggir jalan, menyandarkan tubuhnya di batang pohon kelapa. Darman yang sedang mengasah parang di teras rumah mendongak. Ia meletakkan batu asahan yang basah di lantai semen. "Sari cuma makin gemuk, Jak. Akhir-akhir ini dia makannya banyak, mungkin karena saya sering bawa pulang lauk dari kota. Gemuk itu merata ke pipi, ke lengan. Ini cuma perutnya yang maju. Coba kamu perhatikan kalau dia jalan, agak mengangkang begitu." Jaka meludah ke tanah. Ia berjalan mendekat ke arah pagar kayu rumah Darman. "Sudah berapa bulan istrimu meninggal? 10 tahun kan? Kamu tidak kesepian." Darman berdiri, tangannya memegang gagang parang yang dingin. "Maksudmu apa, Jak? Jangan bicara yang tidak-tidak." "Loh, saya ini cuma tanya. Orang-orang di warung sudah mulai bicara. Mereka bilang kamu jarang keluar rumah kalau malam. Lampu rumahmu juga sering mati cepat sekali. Ngapain saja di dalam?" Jaka menatap tajam ke mata Darman. "Saya capek kerja di kebun. Jam 8 malam sudah tidur. Sari juga tidurnya cepat," jawab Darman dengan nada suara yang mulai meninggi. Jaka tertawa kecil. Ia mengambil sebatang rokok dari saku celananya. "Kamu tahu tidak? Tempo hari aku lihat kamu mengusap kepala Sari di depan pintu. Mesra sekali, seperti bukan bapak ke anak." "Dia anak saya satu-satunya, Jak. Dia tidak bisa bicara. Dia tidak punya siapa-siapa lagi." Darman melangkah turun dari teras, mendekati pagar. Iya, tapi jangan marah kalau orang curiga. Itu perut Sari sudah masuk bulan ke-5 kalau aku tebak. Kamu yang tahu apa yang kamu lakukan di dalam rumah tiap malam." Jaka membalikan badan dan berjalan pergi sambil mengepulkan asap rokok. Darman terpaku di tempatnya. Ia menoleh ke arah Sari. Sari sedang berusaha menjangkau jemuran yang tinggi. Daster kuningnya ketat di bagian pinggang. Darman mendekati anaknya. Ia memegang perut Sari perlahan. Perut itu terasa keras dan menonjol. Sari menatap ayahnya dengan bingung. Lalu ia memegang tangan ayahnya dan mengarahkannya ke perutnya sendiri. Sari tersenyum polos, tidak tahu apa yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Malam itu, jam 8 malam, suasana desa sangat sunyi. Hanya ada cahaya lampu minyak dari beberapa rumah yang berjauhan. Di warung kopi milik Pak RT Sigit, Jaka sedang duduk bersama 4 orang pemuda desa. "Benaran, Jak? Kamu lihat sendiri?" tanya salah satu pemuda bernama Kardi. "Lihat pakai mata kepalaku sendiri. Darman itu kalau sore sering sekali masuk ke kamar Sari. Pintu ditutup rapat. Kadang saya dengar suara Sari mengerang-ngerang." Bohong Jaka sambil menyeruput kopi hitamnya. "Kurang ajar itu si Darman. Pantas saja Sari tidak boleh keluar rumah," sahut pemuda lainnya.
Sigit keluar dari dalam rumah membawa sepiring pisang goreng. "Ada apa ini? Ribut-ribut." "Ini Pak RT, si Darman. Ternyata dia yang hamili Sari. Jaka saksinya," kata Kardi. Sigit mengerinyitkan dahi. Ia duduk di kursi kayu. "Jangan asal bicara. Darman itu orang baik. Dia rajin ibadah, rajin kerja. Orang pendiam itu yang bahaya Pak RT. Dia pakai Sari buat tumbal pesugihan mungkin, biar kebun sawitnya hasilnya banyak terus." Jaka memanaskan suasana. "Tadi sore saya tanya baik-baik, dia malah mau bacok saya pakai parang. Dia ketakutan rahasianya terbongkar. Kita harus cek rumahnya. Jangan sampai desa kita kena kutukan karena ada perbuatan haram begini," usul Kardi sambil berdiri. "Ayo, sekarang saja, mumpung dia belum kabur," ajak Jaka. Masa yang awalnya hanya 5 orang, mulai bertambah menjadi belasan orang saat mereka berjalan melewati rumah-rumah warga. Mereka membawa senter dan beberapa orang membawa kayu balok. Jam 9 malam, rombongan sampai di depan rumah Darman. Pintu rumah terkunci. "Darman, keluar kamu bajingan!" teriak Jaka sambil menendang pintu rumah Darman. Darman yang sedang tidur di kamar depan terbangun. Ia terkejut mendengar suara gaduh. Ia keluar ke ruang tamu dan membuka palang pintu. Begitu pintu terbuka, kerah bajunya langsung ditarik oleh Kardi. "Apa-apaan ini?" tanya Darman kaget. "Mana Sari? Mana anakmu?" teriak Masa. Jaka masuk ke dalam rumah dan menyeret Sari keluar dari kamarnya. Sari yang hanya memakai kain jarik dan kaos dalam ditarik paksa. Sari ketakutan. Ia menangis tanpa suara. Tangannya meronta-ronta. "Lihat ini, lihat perutnya." Jaka mengangkat kaos dalam Sari, memperlihatkan perut yang membuncit di depan mata warga. "Astaga, benar-benar biadab kamu, Man," teriak seorang warga. "Bukan saya, sumpah demi Tuhan, bukan saya." Darman mencoba melepaskan diri, namun sebuah pukulan mendarat di pipinya. Darman tersungkur ke lantai teras. "Siapa lagi kalau bukan kamu? Sari tidak pernah keluar rumah, cuma kamu yang tinggal sama dia." Jaka menginjak tangan Darman yang mencoba bangkit. Sari merangkak mendekati ayahnya, namun ia ditarik kembali oleh warga. Masa mulai gelap mata. Darman diseret ke halaman rumah yang becek. Pukulan dan tendangan mendarat di seluruh tubuhnya. Darman tidak melawan, ia hanya melindungi kepalanya dengan kedua tangan. "Bawa ke kebun sawit, jangan dikotori desa ini," perintah Jaka. Darman diseret sejauh 500 meter menuju pinggiran kebun sawit yang gelap. Sari ditinggalkan di rumah dalam keadaan histeris, dikunci oleh beberapa ibu-ibu desa dari luar. Di pinggir hutan sawit, Darman diikat di sebuah pohon jati besar. Wajahnya sudah tidak berbentuk, darah mengalir dari hidung dan mulutnya. "Ngaku kamu, Man, ngaku!" Kardi menghantamkan kayu ke kaki Darman. Terdengar suara tulang yang patah. Darman mengerang kesakitan. Bukan saya, Jaka yang tahu," rintih Darman sambil menatap ke arah Jaka yang berdiri di belakang kerumunan. Jaka panik. Ia mengambil batu besar di tanah. "Masih mau fitnah orang lain kamu ya?" Jaka menghantamkan batu itu ke mulut Darman. Gigi depan Darman rontok seketika. Darman tersedak darahnya sendiri. Ia menatap warga satu persatu dengan mata yang bengkak. Ia menggerakkan bibirnya yang hancur, mengeluarkan suara parau. "Kalian semua akan saya datangi. Satu persatu, tanah ini akan merah. Mati saja kamu." Jaka mengambil parang Darman yang tadi dibawa warga. Ia mengayunkannya ke arah leher Darman. Darah menyembur ke daster Jaka dan ke tanah di bawah pohon jati. Darman dewas seketika, dengan mata yang tetap terbuka lebar menatap ke arah rumahnya. 3 hari setelah kematian Darman, desa terasa sangat dingin. Jenazah Darman dimakamkan warga secara sembunyi-sembunyi di tanah kosong belakang kebun sawit. Tanpa nisan, hanya gundukan tanah merah yang tidak rata. Jam 6 sore, Kardi berjalan pulang dari sawah. Ia melewati jalan setapak yang dipenuhi pohon pisang. Saat melewati jembatan bambu kecil, ia merasa kakinya berat. Ia menunduk, namun tidak ada apa-apa. Kardi sampai di rumahnya. Ia mandi di sumur belakang. Saat sedang menimba air, ia melihat ke arah dahan pohon nangka di atas sumur. Ada kain putih yang tersangkut di sana. Kardi mengucek matanya. Kain itu bukan tersangkut, tapi tergantung. Kardi masuk ke rumah dengan terburu-buru. Ia mengunci semua pintu. Jam 8 malam, saat ia sedang makan di meja dapur, ia mendengar suara ketukan di pintu belakang. Pelan sekali. "Siapa?" tanya Kardi. Tidak ada jawaban. Kardi mendekati pintu. Ia mengintip lewat lubang kunci. Di luar gelap gulita. Namun saat ia menjauhkan matanya, terdengar suara tarikan nafas berat dari balik pintu. Kardi gemetar. Ia berjalan mundur ke arah tengah rumah. Tiba-tiba, dari arah kolong tempat tidur di kamar yang pintunya terbuka, muncul sebuah benda berwarna putih.
Benda itu loncat keluar dengan kaku. Kardi mematung. Itu adalah pocong. Tubuhnya dibungkus kain kafan yang penuh dengan noda tanah merah yang masih basah. Bagian kepalanya tidak diikat dengan rapi. Kainnya terurai menutupi sebagian wajah yang hancur. Mata kanan sosok itu menonjol keluar, merah meradang, dan dari mulutnya yang robek keluar cairan hitam berbau busuk. Kardi ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Pocong itu loncat mendekat. Setiap kali kaki pocong itu menyentuh lantai, terdengar suara kulit basah yang bertemu dengan semen. Bau amis darah dan bau tanah kuburan memenuhi ruangan. Sosok itu berhenti tepat di depan wajah Kardi. Kardi bisa melihat ulat-ulat kecil menggeliat di sela-sela kain kafan yang kotor. Pocong itu membuka mulutnya, menunjukkan gusi tanpa gigi yang masih berdarah. Sari. Suara itu keluar dari tenggorokan tersebut. Suaranya pecah dan berat. Kardi jatuh terduduk. Ia kencing di celana. Pocong itu menjatuhkan tubuhnya ke arah Kardi, menindih dada Kardi dengan beban yang sangat berat. Tulang rusuk Kardi rasanya retak. Tangan pocong yang terikat di dalam kafan itu seperti menekan leher Kardi dari luar. Kardi meronta, tangannya mencakar-cakar lantai. Ia melihat ke arah wajah sosok itu. Itu adalah wajah Darman. Mata Darman yang tersisa menatap Kardi dengan kemarahan yang meluap-luap. Darah dari mulut pocong itu menetes ke wajah Kardi, hangat dan amis. Pagi harinya, warga geger. Kardi ditemukan tewas di ruang tamunya. Posisi tubuhnya aneh. Kakinya lurus rapat, tangannya bersedekap di dada, dan seluruh tubuhnya dililit oleh taplak meja dan kain gorden berwarna putih, persis seperti pocong. Wajahnya membiru dengan mata melotot ke atas. Sementara itu, di rumah Darman, Sari duduk di sudut ruangan. Ia memegang sebuah kancing daster warna putih yang ia temukan di bawah meja dapur. Sari terus menggosok kancing itu ke pipinya sambil menangis pelan. Di rumah Jaka juga suasana tidak tenang. Jam 10 pagi, Jaka sedang duduk di teras sambil mengasah parangnya kembali. Ia gelisah. Sejak pagi tadi ia mencium bau tanah basah di dalam kamarnya, padahal tidak ada hujan. Jaka masuk ke kamar untuk mengambil baju bersih. Saat ia membuka lemari kayu, ia terloncat mundur. Di dalam lemarinya, di sela-sela tumpukan baju, ada segenggam tanah merah yang masih basah dan beberapa lembar rambut hitam yang panjang dan kasar. Jaka segera membuang tanah itu keluar jendela. Sialan, pasti ada yang mau mengerjai aku, gerutu Jaka. Ia duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia melihat ke arah bawah tempat tidur, ia melihat sepasang kaki yang dibungkus kain putih sedang terbujur kaku di sana. Jaka tidak berani menunduk lebih dalam. Ia segera lari keluar rumah tanpa alas kaki. Jaka berlari menuju rumah Pak RT Sigit. Ia terengah-engah. Pak RT, Pak RT. Sigit keluar dari rumah. Ada apa, Jak? Kok mukamu pucat begitu? Darman, Pak RT, Darman kembali, kata Jaka dengan suara bergetar. Jangan ngawur, dia sudah mati, kita sendiri yang kubur dia. Sigit mencoba menenangkan. Kardi mati semalam, Pak RT. Kamu tidak lihat caranya dia mati. Itu bukan kematian biasa. Jaka menunjuk ke arah rumah Kardi yang sedang ramai dikerumuni warga. Sigit terdiam. Ia melihat ke arah kerumunan warga di rumah Kardi. Memang benar, kabar yang beredar sangat mengerikan. Kardi mati seperti dibungkus kafan hidup-hidup. Sudah, kamu tenang dulu. Mungkin itu cuma perasaanmu karena bersalah. Saya tidak salah, dia yang hamili Sari, teriak Jaka meyakinkan diri sendiri, padahal tangannya gemetar hebat. Saat Jaka sedang berbicara dengan Sigit, dari kejauhan, di balik rimbunnya pohon pisang dekat rumah Jaka, sesuara putih berdiri tegak. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah mereka berdua. Sigit tidak melihatnya, namun Jaka merasakannya. Jaka menoleh, dan sosok itu menghilang di balik batang pisang dengan sangat cepat, tanpa suara. Jam 7 malam, desa benar-benar seperti kuburan. Tidak ada satupun warga yang berani menyalakan lampu teras. Semua pintu rumah dikunci rapat, bahkan ada yang mengganjalnya dengan lemari kayu. Jaka duduk di tengah ruang tamunya yang hanya diterangi satu lilin kecil. Ia memegang parang panjang yang diletakkan di atas pangkuannya. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya, jatuh ke lantai semen yang dingin. Ayo keluar kalau berani, Man. Jangan cuma main sembunyi, teriak Jaka.
Suaranya bergema di ruangan yang kosong, namun terdengar gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara detak jam dinding kuno yang berbunyi lambat. Jaka menoleh ke arah jam itu. Jarumnya menunjukkan jam 8 malam. Tiba-tiba, suhu di ruangan itu turun drastis. Napas Jaka mulai mengeluarkan uap putih halus. Di sudut ruangan, dekat pintu menuju dapur, udara mulai mengental. Jaka melihat asap putih tipis keluar dari sela-sela lantai semen, seolah-olah ada sesuatu yang terbakar di bawah tanah rumahnya. Bau yang keluar bukan bau asap kayu, melainkan bau busuk daging yang membusuk bercampur dengan bau tanah kuburan yang baru digali. Jaka berdiri, menggenggam parangnya erat-erat. "Keluar kamu!" Tiba-tiba, dari arah plafon bambu di atas kepalanya, jatuh setetes cairan kental berwarna merah kehitaman, tepat di atas punggung tangan Jaka. Jaka tersentak, ia mengusap cairan itu. Bau amis yang luar biasa menyengat menusuk hidungnya. Ia mendongak, dan di sela-sela anyaman bambu plafon, ia melihat sepotong kain kafan yang menjuntai ke bawah, kotor penuh noda tanah. Lilin di atas meja tiba-tiba padam, padahal tidak ada angin. Ruangan menjadi gelap gulita. Jaka hanya bisa mengandalkan cahaya bulan yang masuk dari ventilasi udara yang sempit. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara gesekan kain di lantai. Srek, srek, srek. Suara itu datang dari arah dapur. Jaka berjalan perlahan, punggungnya menempel ke dinding. Ia sampai di ambang pintu dapur. Di sana, di bawah cahaya bulan yang pucat, ia melihat sosok itu. Pocong itu berdiri membelakangi Jaka, tepat di depan meja makan, di mana dulu Jaka memperkosa Sari. Sosok itu sangat tinggi, kepalanya hampir menyentuh atap. Kain kafannya tidak putih lagi, melainkan coklat tua karena darah dan tanah yang sudah mengering. Bagian ikat kepala pocong itu tampak miring, memperlihatkan rambut Darman yang kaku dan penuh tanah. "Man," bisik Jaka. Kakinya lemas, parang di tangannya bergetar hebat hingga membentur dinding kayu. Sosok itu berputar dengan gerakan kaku. Jaka menjerit tertahan. Wajah pocong itu hancur di bagian mulut akibat hantaman batu yang dilakukan Jaka malam itu. Jahangnya menggantung aneh, memperlihatkan lidah yang sudah menghitam. Mata kanannya yang menonjol keluar menatap Jaka dengan kebencian yang murni. Pocong itu meloncat satu kali, jaraknya kini hanya 2 meter dari Jaka. Bau busuk itu semakin menjadi-jadi, membuat Jaka ingin muntah. Jaka mencoba mengayunkan parangnya, namun tangannya seperti lumpuh. Pocong itu meloncat lagi, kini wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Jaka. Jaka bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa keluar dari tubuh pocong itu. Dari mulut pocong yang hancur, keluar rintihan yang tersedak darah. "Anakku, Sari!" Jaka jatuh berlutut. "Ampun, Man, ampun, aku khilaf." Pocong itu tidak bergerak, ia hanya menatap Jaka. Tiba-tiba, kain kafan di bagian dada pocong itu terbuka sedikit, dan dari dalamnya keluar ribuan ulat tanah yang langsung jatuh ke tubuh Jaka. Jaka berteriak histeris, mencoba menghibaskan ulat-ulat itu, namun ulat-ulat itu seolah masuk ke dalam pori-pori kulitnya. Jaka lari menuju pintu depan. Ia menendang pintu itu hingga terbuka dan berlari ke arah hutan jati dengan kondisi gila. Ia tidak tahu bahwa pocong itu terus berada di belakangnya, meloncat dengan kecepatan yang tidak masuk akal, mengikuti setiap langkahnya di bawah bayangan pohon-pohon besar. Jam 1 dini hari, Pak RT Sigit terbangun karena mendengar suara teriakan dari arah hutan. Ia mengambil senter besar dan mengajak beberapa warga yang masih terjaga untuk mengecek. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju tempat eksekusi Darman tempo hari. Saat sampai di bawah pohon jati besar tempat Darman tewas, warga berhenti serempak. Mereka semua mematikan senter karena takut, namun Sigit tetap mengarahkan cahayanya ke depan. Di sana, Jaka sedang duduk bersimpuh di tanah merah yang masih basah. Ia sedang memakan tanah itu dengan rakus, memasukkannya ke dalam mulut dengan kedua tangannya. Matanya putih semua, tidak ada hitamnya.
Di samping Jaka, Sari berdiri diam dengan daster kuningnya. Sari tidak menangis, ia hanya menatap Jaka dengan tatapan kosong. "Jaka, berhenti!" teriak Sigit. Jaka menoleh ke arah warga. Mulutnya penuh dengan tanah dan akar-akar kecil. Ia tertawa, namun suaranya adalah suara Darman. "Dia sudah mengakui semuanya." Tiba-tiba, Jaka mencekik lehernya sendiri dengan sangat kuat. Warga mencoba mendekat untuk menolong, namun langkah mereka terhenti ketika melihat sosok pocong Darman berdiri tepat di belakang Sari, meletakkan kepalanya yang hancur di bahu anaknya, seolah-olah sedang memeluknya untuk terakhir kali. Tubuh Jaka kejang-kejang, matanya melotot hingga urat-urat di lehernya tampak mau putus. Terdengar suara tulang leher yang bergeser pelan, dan Jaka pun jatuh tersungkur di atas tanah merah itu dalam posisi meringkuk, persis seperti posisi bayi di dalam rahim. Nyawanya hilang di tempat yang sama saat ia mencabut nyawa Darman. Bersamaan dengan jatuhnya Jaka, sosok pocong itu perlahan memudar, menyatu dengan kegelapan malam. Bau busuk yang tadi menyengat berubah menjadi bau melati yang sangat kuat sesaat sebelum akhirnya hilang ditiup angin hutan. Pagi harinya, warga desa berkumpul. Mereka semua tertunduk malu di depan rumah Sari. Kebenaran telah terungkap lewat pengakuan gila Jaka sebelum tewas. Sigit memimpin warga untuk menggali kembali makam Darman yang tidak layak dan memindahkannya ke pemakaman umum desa dengan upacara yang semestinya. Sari berdiri di pinggir liang lahat yang baru. Ia memegang perutnya yang kini sudah terlihat sangat besar. Pak RT Sigit mendekatinya dan memberikan sebuah bungkusan berisi kain jarik baru. "Maafkan kami, Sari. Kami salah," ucap Sigit dengan suara parau. Sari hanya mengangguk pelan. Ia menatap ke arah gundukan tanah ayahnya yang kini sudah tertutup rapi dengan nisan kayu bertuliskan nama Darman bin Yusuf. Saat angin sore berhembus, Sari merasa ada tangan dingin yang mengusap kepalanya dengan lembut, meski tak ada siapapun di sana. Desa itu tidak pernah sama lagi. Banyak warga yang memilih pindah karena dihantui rasa bersalah. Sari tetap tinggal di rumah itu sendirian, namun anehnya tak ada satupun pencuri atau orang jahat yang berani mendekati rumahnya. Orang-orang bilang, setiap jam 12 malam sering terlihat sosok putih tinggi yang duduk di teras rumah Sari, menjaga pintu depan dengan parang di sampingnya, memastikan bahwa tidak akan ada lagi yang berani menyakiti putri kesayangannya. Bayi yang dilahirkan Sari beberapa bulan kemudian adalah seorang laki-laki. Anehnya, bayi itu memiliki tanda lahir berupa tahi lamat di tempat yang persis sama dengan milik Darman, dan ia tumbuh menjadi anak yang sangat tenang, seolah membawa kedamaian bagi jiwa kakeknya yang pernah terbakar dendam. Cerita tentang sumpah di Tanah Merah pun menjadi legenda pengingat bagi warga desa, bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan, dan dendam orang yang terzolimi tidak akan pernah tidur sebelum keadilan tegak berdiri di atas tanah yang mereka pijak. Sekian siaran malam ini dari Siaran Gaib. Jika kamu menyukai cerita horor dan pengalaman mistis, jangan lupa kembali di episode selanjutnya. Karena tidak semua yang gaib ingin tetap tersembunyi.